Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jikri dan Warte dengan NIM 204-786 dan juga ada rekan saya gitu ya, yaitu Sarah Agustin akan memaparkan laporan progres penelitian kami dengan judul yaitu komparasi performa controller Open Daylight pada jaringan multitopologi berbasis software defined network atau SDN. Nah, sebelum kita lanjut ke progres yang akan saya paparkan, mungkin kita review terlebih dahulu. Di progres sebelumnya kita sudah berhasil membuat custom topologi. Nah, di sini di laporan progres kali ini kita akan melakukan pengujian apakah custom topologinya sudah berhasil dibuat menggunakan controller Open Daylight gitu ya, yaitu dengan tampilan GUI-nya nanti di website Open Daylight-nya. Kemudian nanti kita akan melakukan pengujian QoS dengan menggunakan iFlow 3, yang dimana nanti kita akan mengetahui gitu ya parameter yang akan kita ukur, yaitu ada delay, jitter, throughput, dan juga packet loss. Oke, sebelum melakukan pengujian, kita install terlebih dahulu bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama mungkin kita install terlebih dahulu yaitu iVerb 3 gitu ya untuk melakukan pengujian QoS atau Quality of Service. Nah, untuk cara penginstalannya itu dengan memasukkan perintah sudo apt stripget spasi install spasi iVerb 3. Kemudian jangan lupa jika disuruh untuk memasukkan password terlebih dahulu gitu ya. Jika sudah berhasil, maka nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Kemudian kita akan cek gitu ya versi dari iVerb 3-nya, yaitu dengan masukkan perintah iVerb 3 minpi, dan juga nanti akan muncul tampilan yang menunjukkan kita menggunakan iVerb versi 3.9. Oke, kemudian selanjutnya kita melakukan proses penginstalan Wireshark. Nah, di mana Wireshark ini adalah tools untuk melakukan apa ya, menganalisa hasil ukuran gitu ya, yang dimana nanti hasil pengukurannya itu kita akan hitung dan nanti akan didapatkan dari delay, jitter, kemudian throughput, dan juga packet loss-nya. Nah, untuk install dari Wireshark itu sendiri itu dengan memasukkan perintah sudo spasi apt spasi install spasi Wireshark. Nah, tunggu prosesnya hingga selesai. Nanti jika ada perintah untuk do you want to continue, bisa memasukkan yes saja gitu ya, atau yes, kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, kita cek juga gitu ya versi dari Wireshark yang telah kita install atau unduh. Nah, dengan cara memasukkan perintah Wireshark minpi, di sini menampilkan bahwasanya saya menggunakan Wireshark versi 3.6.2. Oke, kemudian nanti kita coba gitu ya membuka Wireshark-nya. Nanti tampilan Wireshark tampilan awalnya itu seperti ini. Oke, setelah tadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk pengujian telah kita install, langkah selanjutnya kita akan mulai ke tahap intinya, yaitu melakukan pengujian custom topologi dan juga pengujian QoS. Nah, sebelum masuk ke pengujian, kita jalankan terlebih dahulu controller Open Daylight-nya dengan masuk ke dalam direktori karab dulu gitu ya, yaitu dengan cd slash karab strip 0.8.4. Kemudian jika sudah masuk ke dalam direktorinya seperti ini, nanti kita jalankan gitu ya dengan perintah yaitu titik slash bin slash karab. Nah, nanti tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini gitu ya, Open Daylight user root. Nah, ini berarti uh, Open Daylight sudah berhasil dijalankan. Oke, kemudian setelah menjalankan Open Daylight, kita jalankan juga gitu ya custom topologinya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita jalankan yaitu custom topologi dari topologi bus dengan node 10 atau dengan host 10 gitu ya. Nah, untuk menjalankannya jangan lupa masuk ke dalam direktori mininet dan juga direktori custom, yaitu dengan cd mininet slash custom. Oke, sudah masuk ke dalam direktorinya, kita jalankan dengan perintah sudo mn strip strip custom topo strip bus 10 titik py strip strip topo curl 3. Nah, ini menyesuaikan gitu ya, untuk curl 3 ini tuh menyesuaikan saja sesuai dengan teman-teman memasukkannya apa gitu ya, toposnya itu. Kemudian strip strip controller uh, sama dengan remote, koma IP sama dengan 127.0.0.1, port sama dengan 6653. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka sudah berhasil. Kemudian di sini saya juga memasukkan perintah links, yang dimana links ini untuk melakukan pengecekan apakah dari node ke switch sudah bisa saling terhubung, ataupun dari switch ke switchnya sudah bisa saling terhubung gitu ya. Nah, di sini ada tampilannya yaitu oke oke, menandakan bahwasanya sudah dapat saling terhubung. Oke, kemudian di sini saya juga melakukan testing all terlebih dahulu gitu ya, yang dimana untuk melakukan pengecekan lebih lanjut apakah benar-benar sudah saling terhubung atau belum. Nah, seperti ini gitu ya, yang di awalnya itu di sini masih ada drop gitu ya 5%. Kemudian kita lakukan lagi ping all. Di sini sudah 0% drop, berarti menandakan sudah uh, berhasil gitu ya saling terhubung satu sama lain. Oke, kemudian kita masukkan perintah Xterm H1, H2, H3, H4, dan H5. Ini adalah perintah untuk membuka terminal dari host 1, host 2, host 3, host 4, dan host 5. Nah,
Kemudian tadi setelah kita berhasil gitu ya testing all juga, kita jangan lupa cek terlebih dahulu gitu ya ke aplikasi OpenDaylight dengan memasukkan URL yaitu IP-nya gitu ya 127.0.0.1, kemudian portnya 8181, kemudian slash index titik html. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan username dan password yang dimana username dan passwordnya itu admin gitu ya. Kemudian jika berhasil nanti akan masuk ke halaman topologi. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini gitu ya, muncul topologi sesuai custom topologi yang sudah dibuat dengan bus node 10, maka apa pengoneksian gitu ya antara antara mininet custom topologi dengan controller OpenDaylight sudah berhasil. Oke, kemudian setelah itu kita buka Wireshark-nya menggunakan terminal dengan perintah sudo wireshark, kemudian masukkan passwordnya. Lalu kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian QoS yang dimana untuk mendapatkan hasil delay, jitter, throughput, dan juga packet loss. Nah, perlu saya garis bawahi gitu ya. Untuk node 1 ini akan menjadikan server utama di semua topologi yang digunakan pada penelitian ini. Jadi node 1 atau host 1 akan jadikan uh, server utama, sedangkan host lain gitu ya akan jadikan sebagai klien yang akan nanti terhubung ke host 1. Nah, untuk menjadikan host 1 ini sebagai klien yaitu dengan perintah uh, iverb 3 min s. Nah, min s ini adalah menandakan bahwasanya host 1 ini sebagai server. Kemudian untuk kliennya sendiri gitu ya, node 2 dan seterusnya itu dengan perintah yaitu iverb 3 min c atau ini tuh menandakan klien. Kemudian masukkan IP-nya gitu ya, IP dari server yaitu host 1, IP host 1 yaitu 10.0.0.1, kemudian min t 5. Nah, min t 5 ini yaitu dilakukan pengujian selama 5 detik. Jadi di sini kami melakukan proses pengujiannya selama 5 detik. Walaupun selama 5 detik gitu ya, di sini kami melakukan penguji cobaan berkali-kali gitu ya. Dengan perintah ini menguji coba dengan 10 kali percobaan. Jadi untuk memastikan gitu ya hasil QoS-nya benar-benar dapat diandalkan dan valid seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu ya jika terhubung, nanti akan saling terhubung juga. Bisa dilihat sendiri gitu ya, interval di bagian intervalnya juga sama gitu ya. Oke, selanjutnya, nah nanti setelah proses pengujian, nah nanti tuh ada proses untuk memfilter gitu ya, yang dimana kita akan menggunakan filter TCP gitu ya atau TCP. Di sini masukkan aja TCP gitu ya. Nah, di sini ada IP dari host 2 yaitu 10.0.0.2, kemudian ada IP host 1 gitu. Nah, jika sudah, kemudian jangan lupa untuk diklik di bagian statistik gitu ya. Nanti di bagian statistik klik di bagian capture. Nah, nanti di capture ini, nah ini gitu ya, statistik ini nih. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan dari delay, jitter, packet loss, dan juga throughput. Jadi dari hasil statistik capture ini nanti kita akan hitung, nanti akan didapatkan delay, packet loss, dan throughput. Untuk jitter sendiri sebenarnya nanti ada rumusnya itu menggunakan variasi delay gitu ya. Jadi nanti kita simpan file ini gitu ya menggunakan file ekstensi CSV atau yang biasa kita buka untuk Microsoft Excel. Oke, kemudian untuk host 3 gitu ya sama seperti tadi, host satunya iverb min s, kemudian host 3-nya iverb min c, terus masukkan IP-nya, kemudian min t5. Itu dilakukan uji coba selama 5 detik dengan pengujian 10 kali gitu ya. Jadi dua node itu dilakukan 10 kali pengujian. Oke, ini untuk tampilan Wireshark-nya. Kemudian ini tampilan untuk hasil capture dari Wireshark. Ini untuk host 1 dan host 4 pengujian. Kemudian ini tampilan Wireshark-nya. Ini tampilan capture. Ini pengujian host 1, host 5. Tampilan Wireshark-nya gitu ya. Kemudian ini tampilan capture-nya. Kemudian ini adalah host 1 dan host 6 pengujiannya. Ini adalah untuk pemfilteran gitu ya menggunakan Wireshark. Kemudian ini capture hasil dari pengukuran. Kemudian ini H7 atau host 7. Ini hasil menggunakan Wireshark, dan ini adalah capture Wireshark-nya. Kemudian ini host 8 hasil Wireshark-nya, capture hasil Wireshark. Kemudian ini host 9 dan ini host 10. Ini gitu ya untuk tampilannya. Mungkin untuk untuk proses atau alurnya sama aja gitu ya. Yang terpenting teman-teman paham konsep untuk proses pengukurannya yang di awal itu yang host 1, host 2 dan seterusnya itu sama aja gitu ya. Kita melakukan proses berulang seperti itu. Dan
Sebenarnya untuk topologi mesh gitu ya, kemudian topologi bus dan lain-lain juga sama gitu ya prosesnya, mulai dari tadi menjalankan open daylight, kemudian menjalankan custom topologi, kemudian jangan lupa cek terlebih dahulu apakah sudah saling terhubung dengan perintah links, kemudian ping all terlebih dahulu agar mengecekkan apakah hostnya sudah saling terhubung. Kemudian kita cek juga custom topologinya berbasis GUI menggunakan controller open daylight menggunakan browser gitu ya, lalu melakukan pengujian dengan terminal dari host 1 sampai host 10 seperti itu. Oke, ini adalah hasil gambar topologi dari topologi mesh dengan 10 node. Kemudian di sini juga sudah dilakukan pengujian. Nah, seperti ini gitu ya hasil-hasilnya. Oke, dan inilah adalah gambar topologi atau custom topologi dari topologi ring dengan host 10 atau node 10. Ini juga sudah dilakukan pengujian gitu ya. Oke, kemudian di sini juga ini adalah tampilan hasil topologi atau custom topologi dari topologi star dengan node 10. Kemudian di sini juga sudah dilakukan proses pengujian QoS-nya. Dan kemudian ini juga adalah hasil gambar topologi atau custom topologi dari topologi tree gitu ya, atau topologi pohon yang biasa kita kenal. Dan juga di sini kami sudah melakukan proses pengujian QoS-nya juga hingga node 10. Oke, mungkin sekian gitu ya dari saya. Nanti akan dilanjutkan untuk progres pengujian QoS node 5 gitu ya dengan menggunakan 5 topologi yang berbeda oleh saudari Sarah Agustin. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Jikri atas pemaparannya. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pengujian custom topologi dengan menggunakan 5 node. Yang pertama, untuk menjalankan controller OpenDaylight, kita perlu masuk pada directory Karaf dengan memasukkan perintah cd spasi Karaf strip 0.8.4 slice. Nah, setelah masuk dalam directory, kita akan jalankan dengan memasukkan perintah titik slice bin slice Karaf. Jika sudah kita masukkan perintahnya, kita perlu menunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, maka akan ditandai dengan tampilan tulisan berwarna biru ini, yaitu Open Dialect Strip User at Root. Jika tampilan ini sudah muncul, maka tulisan ini sudah muncul, maka ODL telah berhasil dijalankan. Oke, selanjutnya yaitu setelah menjalankan Open Dialect, kita juga akan menjalankan custom topologi yang pertama akan dijalankan yaitu topologi bus dan sama seperti urutannya seperti sebelumnya yaitu topologi bus, mesh, ring, star dan yang terakhir adalah topologi tree. Selanjutnya, pertama di sini kita akan masuk terlebih dahulu pada direktori mininet dan direktori custom dengan mengetikkan cd mininet slice custom. Lalu pada tampilan ini kita sudah masuk dalam direktorinya dan kita jalankan direktorinya ini dengan mengetikkan perintah sudo spasi mn spasi strip strip custom spasi topo strip bus 5 titik py spasi strip strip topo username kelompok kita atau menyesuaikan yaitu call 3 spasi strip strip controller sama dengan remote dan alamat IP-nya adalah 127.0.0.1 dan portnya adalah 6653. Nah, setelah kita masukkan perintahnya, di sini juga saya sebelumnya telah menambahkan adding links-nya, yaitu untuk mengecek apakah host dengan switch dan switch dengan switch-nya ini telah saling terhubung atau terkoneksi. Dan jika host dengan switch atau switch dengan switch-nya ini telah saling terhubung atau terkoneksi, maka akan ditandai dengan munculnya tulisan oke oke. Yang ada pada tampilan Mininet Links ini akan muncul tampilan oke. Dan jika sudah muncul tampilan oke ini, maka sebagai tanda bahwa direktori Mininet ini telah berhasil dijalankan dan custom topologinya juga telah berhasil dijalankan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan tes ping all, yaitu untuk mengecek semua hostnya apakah sudah saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain atau belum. Dan jika sudah saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain, maka di sini akan munculnya tulisan drop bit, yaitu ditandai dengan 0% drop bit. Nah, setelah itu kita masukkan perintah externnya host 1, host 2, host 3, host 4, dan host 5, yaitu untuk membuka terminal dari host 1 hingga host 5-nya. Selanjutnya, jika sudah berhasil membuka terminalnya, dan setelah berhasil testing juga, di
di sini kita akan masuk ke dalam halaman GUI control dari OpenDaylight-nya dengan memasukkan URL-nya itu adalah 127.0.0.1 dan portnya adalah 8181/index.html. Nah, setelah kita masukkan URL-nya, maka di sini kita akan langsung masuk ke dalam halaman topologi bus-nya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam halaman topologi bus, kita akan disajikan tampilan untuk memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu, yaitu admin username dan passwordnya. Setelah itu maka kita akan bisa langsung masuk dan melihat topologi yang telah kita buat ini yang nantinya akan diuji, yaitu topologi bus. Dan ini telah berhasil membentuk topologi bus dan host dengan switch dan switch dengan switchnya juga sudah saling terhubung, dan juga controller OpenDaylight-nya juga sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya yaitu di sini kita akan masuk ke dalam Wireshark dengan mengetikkan sudo Wireshark dan memasukkan passwordnya. Yang dimana untuk menggunakan terminal maka kita perlu masuk ke Wireshark dengan memasukkan passwordnya. Jika sudah memasukkan perintah dan passwordnya di Wireshark, kita akan masuk ke dalam halaman pengujian, yaitu menggunakan ePerf versi 3, dan untuk pengujian 5 node ini sama seperti sebelumnya, yaitu sama seperti sebelumnya node 10 yang dijelaskan oleh Jikri, yaitu pada host 1 ini kita akan jadikan server utamanya, dan host 2 hingga host 5-nya ini akan kita menjadikan kliennya. Pada host 1 ini kita akan masukkan perintah ePerf strip S yang fungsinya ini sebagai host 1 sebagai server utamanya. Lalu pada node 2 atau host 2-nya ini di sini kita memasukkan perintah ePerf 3 strip C atau strip client, dan yang akan dijadikan sebagai kliennya, lalu dengan masukkan alamat IP-nya adalah 10.0.0.1 sebagai alamat IP dan min T5 sebagai waktu yang digunakan untuk pengujian ini adalah 5 detik. Jika sudah, kita tunggu prosesnya selama 5 detik, dan masing-masing pengujian dari node 2 atau host 2 hingga host 5 ini, masing-masing selama 1 kali pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali pengujian, seperti host 2 dilakukan sebanyak 10 kali pengujian, lalu host 3 hingga host 5-nya pun juga akan dilakukan sebanyak 10 kali pengujian. Dan pengujian yang akan diujinya itu adalah quality of service dengan menggunakan parameter packet loss, delay, jitter, dan juga throughput-nya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam halaman TCP atau halaman filter, dan kita sudah filter dengan menggunakan filter TCP, dan di sini juga sudah terlihat alamat IP dari host 1 dan host 2 yang sudah kita masukkan tadi alamat IP-nya. Di sini ada host 2 alamat IP-nya 10.0.02 dan 10.0.01 adalah alamat IP host 1. Yang host 2 adalah 10.0.0.2 adalah alamat IP host 2. Setelah terlihat alamat IP-nya, di sini kita klik bagian statistik. Nah, setelah kita klik bagian statistik, di sini kita akan melihat hasil dari statistik yang dimana kita akan diarahkan untuk melakukan pengujian atau dari hasil statistik ini, yaitu hasil dari pengujian QoS-nya untuk dilakukan perhitungan menggunakan parameter delay, throughput, dan packet loss. Contohnya bagaimana untuk perhitungannya? Nah, itu kita akan jelaskan di video-video berikutnya. Dan contohnya untuk pengujian delay misalnya, untuk pengujian delay itu adalah rumusnya waktu yang diterima sistem akan dibagi dengan paket yang diterima oleh sistem. Nah, contohnya seperti waktu yang kita terima oleh sistem, di sini hasil statistik pada topologi bus dengan host 2 adalah time span display-nya adalah 68,494. Nah, time span ini adalah sebagai waktu yang diterima oleh sistem, yaitu di bagian displayed-nya, time span displayed. Lalu akan kita bagi dengan paket yang diterima oleh sistem, yaitu adalah bagian kita cari di sini bagian paket, dan yang diterima oleh sistem itu adalah bagian display-nya. Berarti display akan dibagi dengan paket di bagian display-nya, yaitu 68,494 akan dibagi dengan 48789. Nah, setelah dibagi, waktu yang diterima oleh sistem dan setelah dibagi dengan paket yang diterima oleh sistemnya ini, lalu akan kita rubah menjadi millisecond, maka dari itu perlu dikali dengan 1000. Dan hasilnya itu adalah hasil delay dan akan kita masukkan ke dalam hasil perhitungan delay kita. Namun itu akan kita jelaskan lebih lanjutnya di video kita yang berikutnya untuk perhitungan throughput atau perhitungan delay host-host yang lainnya, dan perhitungan paket loss dan jitter itu akan kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, ini juga sama pengujian untuk host 3 pada topologi bus.
dan ini IP host 3 dan server utamanya itu host satunya. Ini adalah hasil dari host 3 topologi busnya, hasil pengujiannya, dan diarahkan untuk melakukan perhitungan, namun akan dihitungnya di video selanjutnya. Ini adalah hasil pengujian, ini adalah pengujian untuk host 4, dan ini adalah alamat IP dari host 4, dan kita akan diarahkan untuk ke statistik setelah kita filter. Lalu ini adalah hasil dari host 4 untuk dilakukan perhitungan nanti. Ini adalah pengujian untuk host 5, dan ini adalah filter TCP dan alamat IP dari host 5, dan kita akan diarahkan ke statistik untuk melihat hasil pengujian quality of service-nya, dan nanti parameternya akan kita hitung di video selanjutnya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan masuk untuk pengujian topologi mesh, yaitu dengan cara yang sama kita perlu masuk terlebih dahulu ke dalam file directory karafnya. Setelah masuk ke dalam directory karafnya, kita sudah menjalankan OpenDialect, dan kita akan menjalankan juga custom topologi mininetnya, yaitu menggunakan topologi mesh. Yang membedakan di sini adalah sintak mesh-nya aja, yang tadi bus 5 sekarang diganti menjadi mesh 5. Dan adding links-nya pun juga menjadi lebih banyak daripada topologi bus, karena kan topologi bus tadi tampilannya berjejar, sedangkan nanti topologi mesh tidak akan berjejar atau beruntun seperti topologi bus. Dan di sini juga sudah berhasil host dengan switch, dan switch dengan switchnya juga sudah berhasil terhubung dan terkoneksi, dan ditandai dengan adanya tulisan oke. Maka controller OpenDialect dan custom topologi mininetnya juga untuk topologi mesh sudah berhasil. Dan di sini kita juga mengecek ulang keberhasilannya, yaitu di sini sudah ada tampilan 0% drop rate, dan di sini sudah kita masukkan ekstram host 1 hingga host 5 untuk mengecek apakah topologinya saling terhubung atau terkoneksi. Dan setelah kita masuk ke tampilan halaman UI-nya, di sini juga topologi mesh telah berhasil kita buat dan akan kita lakukan pengujian. Di sini beda tampilannya dengan topologi bus tadi. Kalau topologi mesh di sini hampir mirip dengan bentuk topologi star, karena di sini hampir membentuk bintang, juga mirip dengan topologi star. Berbeda dengan topologi bus yang tadi berurutan atau berjejar. Dan di sini terlihat bahwa topologinya berhasil dibuat, dan controller OpenDialect-nya juga telah berhasil dijalankan, karena topologinya switch dengan switch dan host dengan switch-nya juga sudah saling terhubung dan berhasil berjalan. Selanjutnya juga di sini kita akan diarahkan untuk masuk ke sudo warshape untuk melakukan perhitungan dan pengujian. Nah, di sini juga pengujian host 1 dan host 2-nya seperti biasa, host 1-nya dijadikan sebagai server utama, dan host 2-nya juga dijadikan sebagai klien hingga host 5, dan waktu yang dijalankan dalam pengujian ini membutuhkan waktu 5 detik. Masing-masing pengujian host dilakukan sebanyak 10 kali pengujian. Ini adalah filter dari host 2 dan diarahkan untuk ke statistik. Lalu ini hasil dari statistik quality of service dari host 2, yaitu untuk dilakukan perhitungan pada parameter delay, throughput, packet loss, dan jitternya nanti akan kita hitung. Ini adalah pengujian untuk host 3, dan ini adalah alamat IP host 3 yang ditampilkan, dan ini adalah hasil dari pengujian quality of service host 3, dan nanti akan dihitung berdasarkan parameternya. Dan ini adalah pengujian host 4-nya. Ini juga filter dan alamat IP dari host 4. Ini hasil pengujian quality of service dari host 4 yang akan dihitung berdasarkan parameternya. Ini adalah pengujian host 5 pada topologi mesh, dan ini filter dan alamat IP pada host 5 topologi mesh, dan ini hasil dari pengujian quality of service pada topologi mesh di host 5. Nanti akan dilakukan perhitungan berdasarkan parameternya. Selanjutnya yaitu pada topologi ring, sama dilakukannya dengan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan kita perlu menjalankan OpenDialect-nya terlebih dahulu dengan masuk ke dalam direktori Karaf. Setelah masuk direktori Karaf, kita menjalankan custom topologi mininetnya. Kita perlu mengganti bagian tulisan topo mesh 5-nya diganti menjadi topo ring 5, karena kita akan mengecek atau menguji dari topologi ring 5 node yang telah kita buat sebelumnya. Di sini juga sudah ditambahkan adding links-nya. Dan di sini sudah terbukti bahwa adding links yang telah ditambahkan sudah saling terhubung dan terkoneksi karena munculnya tanda oke. Lalu juga di sini sudah munculnya 0% drop rate yang tandanya sudah saling terhubung host dengan switch dan switch dengan switchnya. Dan ini adalah hasil dari topologi ring 5 nodes, yaitu membentuk bulat, ada bulatan seperti cincin. Dan di sini juga terbukti dengan tampilan ini bahwa topologi ring telah berhasil dibuat, dijalankan, dan diuji quality of service-nya, dan OpenDialect controller-nya juga telah berhasil dijalankan. Selanjutnya, juga sama, akan masuk ke bagian warshape.
untuk melakukan pengujian pada topologi ring, yaitu di sini tampilan pengujian host 1 dengan host 2, lalu di sini juga adalah alamat IP host 1 dan host 2, dan berikutnya adalah tampilan statistik atau hasil dari pengujian quality of service host 2 pada topologi ring. Lalu di sini adalah tampilan untuk melakukan pengujian pada host 3 topologi ring, alamat IP topologi ring pada host 3, dan hasil pengujian topologi ring pada host 3 yang sama seperti sebelumnya, diuji sebanyak 10 kali dalam masing-masing hostnya. Ini pada tampilan pengujian host 4-nya. Dan ini tampilan IP host 4 topologi ringnya. Dan ini hasil pengujian dari topologi ring dengan 5 node-nya, yang nantinya akan hasil quality of service ini akan dilakukan perhitungan berdasarkan parameternya. Ini adalah tampilan host 5 dari topologi ringnya, tampilan pengujiannya. Dan ini adalah tampilan IP-nya yang sudah difilter dengan TCP, lalu masuk ke statistik, dan ini hasil dari pengujiannya, yaitu yang akan dilakukan perhitungan berdasarkan parameternya, di mana hasil pengujiannya ini setelah munculnya nilai paket, nilai bytes, dan nilai waktu yang diterimanya. Selanjutnya, yaitu pada pengujian topologi star juga sama, perlu menjalankan terlebih dahulu controller OpenDialect-nya dengan masuk ke dalam file directory Karaf, masih sama menjalankan file topologi custom topologi mininet-nya pada star, tinggal diganti bagian perintah topo ring 5 diganti menjadi topo star 5. Selanjutnya memastikan bahwa host dengan switch dan switch dengan switch-nya ini sudah saling terhubung dengan adanya tanda oke, dan di sini juga resultnya atau hasilnya juga adalah 0% drop add. Lalu tinggal menambahkan ekstremnya host 1 hingga host 5 untuk membuka bagian terminalnya. Dan di tampilan halaman UI-nya juga sudah menunjukkan bahwa pada topologi star ini telah berhasil diuji, telah berhasil dibuat topologinya membentuk seperti topologi star atau berbentuk bintang. Dan controller OpenDialect-nya juga sudah berhasil terhubung dan sudah berhasil dijalankan, maka munculnya topologi ini sebagai tanda bahwa OpenDialect telah berhasil dijalankan, yaitu dengan tanda terhubungnya atau tersambungnya host dengan switch dan switch dengan switch yang tadi telah kita tambahkan. Oke, selanjutnya juga masih sama, kita akan diarahkan untuk ke halaman sudo warship, memasukkan passwordnya. Selanjutnya di sini kita akan diarahkan ke halaman pengujian, yaitu pengujiannya juga di sini pada host satunya juga sama, masih dijadikan sebagai server, dan di sini host 2-nya kita masukkan eProbe 3 strip client-nya sebagai klien. Lalu di sini adalah tampilan atau halaman filter TCP-nya ya, dan ini alamat IP-nya. Selanjutnya yaitu adalah hasil dari pengujian quality of service host 1 pada topologi star yang akan dilakukan perhitungan berdasarkan parameternya. Selanjutnya pada host 3 juga sudah dilakukan pengujian, dan ini adalah alamat IP-nya yang sudah difilter dengan TCP. Lalu ini hasil statistik dari host 3 topologi star-nya, yang nanti hasil hasil statistiknya ini akan dilakukan perhitungan berdasarkan parameternya. Dan ini adalah pengujian topologi star pada host 4, dan ini filternya juga, dan menampilkan halaman TCP bagian IP-nya. Lalu ini juga adalah hasil statistiknya yang akan dilakukan perhitungan berdasarkan parameternya. Ini juga sama pada topologi star host 5 juga dilakukan pengujian sebanyak 10 kali, dan munculnya tampilan IP pada filter TCP. Lalu ke statistik, kita akan melihat hasil statistik dari host 5 topologi star, dan hasil statistiknya ini seperti paket, times, dan bytes-nya akan kita hitung berdasarkan parameter pengujian kita. Selanjutnya itu masih sama, yang terakhir adalah melakukan pengujian pada topologi tree. Nah, di sini pada topologi tree juga dilakukannya masih sama, yaitu dengan menjalankan OpenDialect-nya terlebih dahulu pada controller OpenDialect-nya dengan masuk ke dalam direktori Karaf. Setelah masuk ke direktori Karaf, kita akan menjalankan juga custom topologi mininet-nya dengan mengganti sintak star 5 menjadi tree5.py, dan kita juga sebelumnya telah menambahkan addlink links-nya dan mengecek kembali addlink links yang tadi telah ditambahkan apakah telah berhasil terhubung atau tidak host dengan switch dan switch dengan switch-nya, dan ternyata di sini sudah munculnya tanda oke, yang artinya sudah saling terhubung host dengan switch dan switch dengan switch-nya juga sudah saling terhubung. Di sini juga telah dilakukan ping all, dan di ping all-nya juga telah terbukti berhasil karena dengan munculnya hasil atau result 0% drop out, yang artinya host 1 dengan host 5-nya juga sudah saling terhubung, host dengan switch dan switch dengan switch-nya dari host 1 dan hingga switch 5 sudah saling terhubung dan terkoneksi. Dan di sini ekstrom host 1 hingga host 5 digunakan perintah ini untuk
membuka terminalnya, lalu juga setelah berhasil dijalankan dan setelah host dengan switch dan switch dengan switch dengan switch juga sudah saling tersambung, maka di tampilan halaman UI ini topologi tree akan berhasil membentuk seperti pohon atau seperti topologi tree pada umumnya, yang dimana host dengan hostnya atau host dengan switchnya ini sudah saling tersambung dan terhubung atau terkoneksi. Maka topologinya ini telah berhasil dibuat dan Open Dialog controller Open Dialog-nya pun juga telah berhasil dijalankan dengan munculnya tampilan seperti ini, tampilan topologi tree seperti ini. Lalu masih sama kita akan masuk ke dalam sudo share dan memasukkan passwordnya untuk melakukan pengujian pada host 1 dan host 2 dan host satunya masih sama kita jadikan sebagai server utama, host 2 hingga host 5-nya kita jadikan sebagai kliennya dengan 5 detik pengujian masing-masing host dan sebanyak 10 kali pengujian pada masing-masing host. Ini adalah hasil filter TCP pada host 2 topologi tree dan ini alamat IP-nya host 1 dan host 2. Kita ke statistik, di sini adalah hasil pengujian dari quality of service pada topologi tree yang dimana nanti dari pengujian statistik ini paket, time span, dan batch-nya akan kita hitung berdasarkan parameter yang akan kita gunakan. Ini juga pengujian host 3 masih sama dengan memasukkan IPOP 3 strip C atau klien, masukkan IP-nya 10.0.0.1 dan minte 5 kita masukkan waktu yang dibutuhkannya 5 detik dalam pengujian. Host satunya masih sama menjadi server utama. Lalu di bagian filternya juga masih sama, kita memfilter dengan TCP dan munculnya alamat IP pada host 3 dan host satunya. Kita ke halaman statistik, di halaman statistik juga sama menampilkan hasil pengujian quality of service pada host 3 yang telah kita uji coba sebanyak 10 kali dalam masing-masing waktu pengujiannya ini 5 detik. Di sini akan muncul paket, waktu yang kita terima dan jumlah batch-nya dan akan kita hitung berdasarkan parameter kita juga. Dan ini juga pengujian host 4, kita masukkan yang perintah yang sama. Ini adalah filter TCP host 4 dan alamat IP host 4 dan host 1. Ini hasil dari statistik pengujian quality of service host 4 pada topologi ring yang nantinya akan kita lakukan perhitungan berdasarkan parameter delay, throughput, jitter, dan paket loss. Dan ini adalah pengujian host 5 dengan server utamanya host 1. Di sini masih sama kita memasukkan perintah equal 3 min c IP-nya IP-nya adalah 10.0.0.1 dan waktu yang kita gunakan adalah mintel 5 detik sebanyak 10 kali pengujian dan masing-masing pengujian adalah 5 detik. Dan di sini kita masuk ke filternya, kita filter berdasarkan TCP-nya juga dan di sini alamat IP-nya juga sudah muncul pada host 5 dan host 1 sebagai servernya. Dan ke statistik juga kita muncul hasil pengujian dari quality of service host 5 pada topologi tree yang dimana di sini sudah muncul nilai paket yang diterima dan paket yang dikirimnya juga, lalu time span capture dan display-nya dan batch capture dan display-nya yang nantinya akan kita perhitungkan gitu, akan kita hitung dan kita masukkan ke dalam video berikutnya. Oke, cukup sekian video kali ini yaitu video pengujian pada topologi yang sebelumnya yang udah kita buat dengan topologi bus, topologi bus, mesh, ring, star, dan topologi tree yang terakhir. Dengan masing-masing pengujiannya kita uji coba sebanyak 10 kali dan masing-masing hostnya saat pengujian menggunakan waktu sebanyak 5 detik. Untuk perhitungannya akan kita lakukan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.